يأتي الكتاب ولم نجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو زينة وتفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah Latif Pimpinan Sabang, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, anak penting dua yang saya hormati, seluruh teman-teman pengajian malam Ranting yang pula khusus kepada Pak Ser keluarga, kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada beliau keluarga. Allahumma baik lahum bima razaqtahum warhamhum Baik, langsung saja pada bahasan malam hari ini adalah kajian tentang masalah 5. Kemarin masalah ad-din. Berikutnya adalah ad-dunya. Malam hari ini kita akan bahas dua hal, ad-dunya dan al-ibadah. Al-muradu bi amri dunya bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri dunyakum wal umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya. Artinya yang dimaksud urusan dunia dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu itu lebih mengerti tentang urusan duniamu, sehingga ini adalah perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi, itu perkara pekerjaan atau urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia. Bapak hadirin rahimakumullah, jadi dalam HPT dunia menurut himbauan HPT singkat bahasanya. Jadi karena memang dunia itu ya semua orang itu kalau usah dikaji ya sudah tahu dia ya. Jadi ini sehingga tidak usah kaji secara mendalam, hanya dijelaskan saja dunia itu kamu lebih tahu daripada Rasulullah, sehingga ini bukan tugas Rasulullah untuk menjelaskan tentang masalah dunia. Hanya saja di sini perlu kita mengetahui hakikat dunia agar kita itu tidak terjerumus. Karena di dalam Al-Quran itu dunia itu ada dua macam. Dunia yang memang di situ menjadikan orang tersebut terjerumus karenanya. Dalam beberapa ayat Allah memperingatkan seperti dalam surat Ali Imran 185, di mana di situ Allah setelah memberikan kabar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, di situ Allah kemudian menjelaskan setelah mati itu ada apa. Jadi nama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah mati, disitulah orang itu akan mendapatkan pahala di mana dia itu telah beramal selama hidupnya. Sehingga di sana nanti
apakah orang itu termasuk bahagia atau celaka adalah di situ dijelaskan paman suci hadisnya soal sembilan jannah fakot faz. Karena siapa yang ketika di akhirat dia dihindarkan atau dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia itu termasuk orang yang sukses hidupnya. Nah setelah itu baru kemudian bamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Artinya jangan sampai kita itu ingin memperoleh surga dengan beribadah tapi tidak melakukan ibadah karena tertipu dengan keindahan ataupun kesenangan dunia yang sifatnya menipu. Kemudian dalam surat Al-An'am 32 Allah menjelaskan lebih agak luas sedikit, bahwa hayat dunya illa la'ibun wa lahun, bahwa kehidupan dunia itu kecuali di situ isinya adalah la'ib. La'ibun ya dolanan. Jadi biasanya kalau orang dolanan kan kelalen ya, mana bocah dolanan kalian mangan, kalian balik. Orang tua ya kayak tua itu dolanan kalian manuk, dolanan tidak ada. Bakul kok. Ya orang apa sih kita saklalen. Yang dilarangkan kelalen itu. Karena dunia tempatnya bermain-main, berlabuh, tempat lelahan. Walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ya, di sini Allah menjelaskan dunia itu sifatnya seperti itu, tapi ingat akhirat itu, darul akhirah itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berakal, tidak berpikir? Ya. Jadi laibun fit badan, artinya mainan dalam badan. Jangan lahun itu fil qulub, artinya dia itu dunia itu bisa melupakan hati mengingat Allah. Kemudian dalam surat Al-Hadid Allah menjelaskan lebih luas lagi tentang hakikat dunia. Ilamu anamal hayatid dunya laibun walahun wazinatun. Jadi ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu isinya ya main-main, ya lelahan, dolanan, berzina, sedang guru berzina, apa zina? Zina itu permainan, perhiasan, dari perhiasan, zinatun. Zina, kalau zina itu perbuatan zina, itu sebesar. Kalau zinatun itu jadi zinatun perhiasan. Tafakhurun, tafakhur, saling menjonjonan, saling banyak. Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal, saling banyak-banyakan harta. Itulah sifat dunia di situ seperti itu. Kalau aulad termasuk banyak-banyakan anak. Sehingga orang di situ digambarkan dalam Al-Quran ini, mereka kalau hanya mengurusi dunia yang sifatnya laibun, walahun, zinatun, watakon, benakum, watakon, bil amwali wal aulad, itu terlihat dunia itu seolah-olah mengagumkan. Ini biasanya orang kafir yang hanya memikirkan tentang dunia, tidak ingat akhirat. Begitu melihat dunia dengan yang dikuasainya begitu banyak, sehingga akhirnya mengagumkan dirinya. Jadi seolah-olah seperti memandang tanaman yang subur, tapi tidak tahunya sebentar lagi kemudian tanaman itu menjadi kuning dan kemudian menjadi hancur. Itulah dunia. Fil akhirati ada syadid. Di dalam akhirat ada siksa yang pedih bagi orang kafir. Jadi bagi orang yang beriman, ketika dia itu tertipu dan dunia,
Maghfiratun min Allah wa ridwan, ada ampunan dari Allah dan ridwan. Asalkan dia itu mau bertaubat. Amal hayat dunia illa mata'ul ghurur. Ditutup dengan kata sama, bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang isinya kenikmatan yang menipu. Itu dunia dalam sisi yang menipu. Tapi yang kedua, ada dunia yang di situ memang bermanfaat bagi orang yang beriman. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi di situ memang kita disuruh untuk mencari apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kebahagiaan. Di situ disuruh untuk mencari kebahagiaan akhirat memang, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan dunia bagianmu itu. Artinya di sini kita tetap mencarinya akhirat, tujuan kita akhirat, tapi karena kita hidup di dunia, ya kita cari dunia. Sehingga dunia itu menjadi sarana untuk menuju akhirat. Dalam surat An-Nahl 122 juga Allah berfirman, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya di dunia kebaikan, dan sesungguhnya dia pun di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi di sini di dunia yang menjadi orang yang baik dengan dunianya, di akhirat nanti juga akan dikumpulkan orang-orang soleh. Jadi ini adalah menunjukkan orang yang beriman yang menjadikan dunia sebagai sarana menuju waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaih. Dan tetapkan lana fi hadhihi dunya hasanah bagi kami di dalam dunia ini kebaikan wa fil akhirati, dan juga kebaikan di akhirat. Inna hudna ilaih, sesungguhnya kami kembali kepada Adamu. Terus dunia yang mempunyai arti kebaikan bagi manusia adalah surat An-Nisa juga 134, Allah berfirman, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Kalau siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ingat Allah itu menyediakan apa? Menyediakan pahala dunia dan akhirat. Artinya kalau dia itu hanya mendapat orientasi dunia saja, rugi. Karena di situ Allah itu orientasinya itu dunia akhirat. Sehingga jangan sampai kita hanya berorientasi, bertujuan hanya mendapatkan dunia, rugi. Karena Allah menyediakan dua, dunia dan akhirat. Surat Al-Baqarah 201 juga di situ, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang beriman senantiasa minta kepada Allah supaya diberi ketika di dunia hasanah, kebaikan, di akhirat hasanah juga kebaikan. Qina adzabannar. Itulah dunia yang mengandung kebaikan bagi orang yang beriman bertakwa. Maka sekali lagi kita harus tahu rambu-rambu di dalam dunia sesuai dengan Al-Quran, sehingga kita tidak terpedaya dengan dunia. Sesungguhnya dunia itu ya hina. Kalau dalam keterangan Rasulullah itu, karena Rasulullah berjalan-jalan dengan sahabatnya, kemudian melewati sebuah pasar. Di situ ada pakai kambing, kambing kecil yang cacat, terus sudah bau. Terus Rasulullah menawarkan, adakah di antara kalian yang mau saya beri pakai kambing ini? Kata
sahabat, bagaimana mau ya Rasulullah? Sudah pakai kambing kecil saja lagi. Tidak ada yang mau walaupun dibeli, apalagi disuruh beli. Rasulullah itulah hakikat dunia seperti itu ya. Artinya ini kalau orang yang dalam hidupnya hanya tujuannya dunia sangat rendah sekali berarti. Karena dunia dilibatkan seperti pakai kambing yang cacat tadi, tidak punya harga sedikit pun. Dalam hadis juga dijelaskan seandainya apa itu dunia itu berharga di hadapan orang yang beriman, maka saya orang kafir tidak akan dipersilakan minum walaupun hanya seteguk selembar saya nyamuk apa itu ya. Artinya dunia itu memang ya seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, dunia tetap saja kita butuh tentang dunia. Karena tadi yang penting di sini adalah iman dan takwa kita. Kalau iman dan takwa kita itu ada, maka dunia menjadi sarana menuju akhirat. Tapi kalau iman dan takwa kita rendah ataupun tidak ada, maka kita akan terlena dengan dunia. Akhirnya dunia itu membinasakan kita. Selanjutnya adalah bahasan al-ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadah itu ya at-taqarrubu ila Allah imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima ajna bihi syari' wa ya amatun wa khassah. Wal amah kullu amalin ajna bihi syari' wal khassah ma haddada syari' fiha bidus'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin maksufatin. Apa itu ibadah? Ibadah ialah bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu cara kita itu beribadah takarrub kepada Allah. Nah, di sini ibadah itu ada yang amah, umum, ada yang khusus. Khusus ibadah umum itu ialah segala amal yang diizinkan oleh Allah. Artinya diizinkannya tidak dilarang. Berarti dibolehkan ya, muamalah dunia. Pokoknya apa saja yang di situ Allah membolehkan, berarti kalau diniatkan karena Allah, tentunya akan menjadi nilai ibadah kalau diawali dengan bismillah ya. Jadi makan itu kan mubah, tapi belum tentu menjadi ibadah kalau tidak diawali dengan bismillah. Makanya jangan lupa mau makan bismillah, mau bekerja bismillah, mau apalagi apalagi ngaji, mau tidur itu ibadah kalau diniatnya dengan ya bismillah, doa. Akan selama tidurnya kan itu sebagai ibadah kalau tadi diawali dengan bismillah, doa, apalagi diawali dengan membaca surat Al-Mulk, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, nah, itu ibadah lagi ya. Kayak gue ya ibadah. Kayak gue apa? Menikahnya ibadah. Jadi itu umum ya. Tapi tadi walaupun ini menjadi ibadah, tapi harus didasari dengan karena Allah ya. Karena Allah. Jadi urus rumah tangga itu sebetulnya banyak sekali ibadahnya, apa itu pahalanya ya. Jadi dari pagi sampai siang sampai malam itu terutama ibu ya, kerja terus tidak pernah berhenti.
Jadi kalau diniati karena Allah, wah, itu pahalanya sangat luar biasa. Jadi secara umum. Sedangkan ibadah khosoh ya, yang khusus, ini ibadah yang oleh Allah ditetapkan tentang rinciannya, terus cara-caranya, dan jumlahnya. Jadi kaifiyah ini dijelaskan. Di sholat itu kan berapa kali, kalau sholat tersebut berapa rakaat, waktunya kapan, caranya bagaimana, itu namanya ibadah khusus. Pokoknya yang ada aturannya itu adalah ibadah khusus. Sholat, puasa, zakat, haji, itulah ya ibadah khusus. Kira-kira ibadah khusus dengan yang umum kayak mana? Yang umum. Cuma kadang kita itu pahamnya kalau ibadah itu ya sholat, haji, ya, puasa. Padahal selain itu juga ibadah. Itu yang saja ibadah. Asalkan caranya yang tadi diizinkan oleh Allah ya. Kerja, kalau mau makanya boleh cabai itu makanya cabai. Jadi berarti fenomena korupsi ya. Dan kita menuduh orang korupsi padahal dari korupsi orang merasa. Ajak gelar terus majikan. Ya gue misalnya gajiannya dipotong. Ya. Jadi termasuk tidak diizinkan ini termasuk kafara itu limit. Intinya ibadah itu apa sih manfaat ibadah? Jadi yang harus kita jangan-jangan kita itu ibadah tapi belum tahu manfaatnya. Manfaat ibadahnya banyak. Ada salah satu hadis Rasulullah yang singkat tapi maknanya sangat banyak. Rasulullah pernah berwasiat kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ya bulan ihfazillah yahfazka. Ini kalimatnya singkat, tapi maknanya sangat mendalam. Ihfazillah, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Kira-kira menurut kita jagalah Allah maksudnya apa? Apa menjaga Allah kayak jadi satpam dijaga menurut ya. Bukan. Jadi ihfazillah kalimatnya singkat tapi di sini maksudnya ada 5 makna dari ihfazillah, jagalah Allah. Pertama, menjaga hak Allah. Hak Allah yang paling utama, yang paling penting apa? Hak Allah yang paling utama, yang paling penting adalah hendaknya Allah itu ditauhidkan. Mentauhidkan Allah itu hak Allah yang paling utama. Mentauhidkan Allah. Jadi jangan coba-coba kita itu menduakan Allah, berbuat syirik. Wala tusyriku bihi syai'an. Maka minta yang kepada Allah, takut yang kepada Allah, minta berkah, minta rezeki, minta ilmu, minta memberi jodoh. Takut kepada kadang ya kita itu sholat tapi begitu mau berangkat kerja mampir di sini ya, mari baik ya, kurang mantap ya mari baik bah nyumpan kerja kayak gede mari ngilai jaga manajemen main delet ya main apa ya. Jadi berarti masih terkena dengan syirik. Berarti itu minta kepada Allah tapi juga minta kepada yang lain selain Allah. Minta berkah, minta penglaris, minta pemanik lah ya. Itu berarti hak Allah yang pertama belum dipenuhi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya Allah berhak untuk disembah, yaitu
dengan cara sholat. Sholat sudah bisa. Oh, sholatnya 5 waktu mungkin bisa, tapi tepat waktu sudah bisa. Mungkin bisa lagi. Berjamaah sudah bisa karena laki-laki ini terutama. Alhamdulillah bisa. Yang keempat dan berikutnya sholat dengan kaifiyah seperti Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku sholat. Cara takbirnya, cara bacaannya, baik kita sampai Fatihah sama ruku sujud terus sampai salam itu sesuai dengan Rasulullah. Sudah bisa? Insya Allah bisa. Nah yang terakhir ini yang mungkin masih belum ada jaminan ini, khusyuk ya. Nah, jadi infadilah jaga Allah, menjaga Allah sholat dengan cara khusyuk ini yang belum bisa. Berarti kita belum bisa melaksanakan atau menepati hak Allah dengan sempurna dalam hal sholat karena belum khusyuk. Sebetulnya apa sih yang menjadikan kita sholatnya nggak khusyuk? Sebetulnya apa? Pikiran. Betul ya. Sebetulnya yang menjadikan sholat itu belum khusyuk karena kita masih mencintai dunia lebih dari cintanya Allah. Coba perhatikan, apa ketika kita itu sholat jadi ingat pasti dunia. Ingat istri, dunia bukan itu. Ingat pekerjaan, dunia bukan. Ingat Malu kucing. Jadi sesuatu yang melalaikan kita dengan Allah itu pasti dunia itu. Yang bukan bidadari dia dari mati. Nah itu makanya ini sebetulnya kan di sholat itu sebetulnya sudah ada rambu-rambu. Mengapa Allah itu mensyariatkan kepada kita sholat beberapa ada takbir ya. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar itu kan mengingatkan kepada kita Allah Maha besar wahai sidul. Yang lain tinggalkan dulu, Allah lebih besar, Allah dulu. Nah, nanti ketika ruku ya Allah Akbar lagi ya, Allah lebih besar. Kita ingat kemana-mana ya Allah lebih besar. Yang lain disingkirkan dulu. Berarti itu kan itu sebetulnya peringatan bagi kita ketika sholat. Dulukan Allah dulu, oh sebentar saja kok tidak lama. Seperti itu aslinya. Cuma kita nggak sadar ya memahami yang seperti itu. Memang dunia jana dari kata jana dekat ya. Karena dekat ya aton ya. Sementara akhirat akhir jauh. Wis jauh ora katon maneh. Ya wis ya. Fiksi Ya fiksi. Apa iya sih anak si surga sih apa iya neraka anak. Nah, sehingga memang kita belum pernah ke sana, belum pernah menyaksikan. Ya, sehingga kita kadang-kadang tapi kemarin itu ada apa ya, ada syarat-syarat yang itu ya, orang mati hidup lagi ya. Itu kira-kira nyata apa enggak, apa mimpi ya, tapi Allah. Tapi perlu diambil pelajaran ini. Jadi situ kan ceritanya orang sudah mati. Ketika proses matinya ditanya kamu ketika mati gimana rasanya? Wah, pokoknya mati suri yang ya. mungkin ya. Itu dia menceritakan sakitnya orang dicabut namanya itu luar biasa. Jadi pokoknya nggak bisa dibayangkan. Jadi seperti apa gambarannya? Gambarannya kayak orang itu banyak apa itu ya? Jadi parut tapi terbuat dari paku apa ya? Parut tapi terbuat dari paku ya nyungat-nyungat kayak nanti ditancap paku badan baru digirit ya di apa itu? Ditarik sekuat-kuatnya dan itu seluruh tubuh. Nah, kira-kira sakitnya seperti apa? Masya Allah kita kecudus aku si jidobe karena orang keruan itu ditancapkan semua badan langsung ditarik dari atas ke bawah. Nah, luar biasa sakitnya. Memang dalam hadis kan ada cerita ya orang ketika ditarik rambutnya itu seperti ditebas dengan pedang 1000 kali tebasan, hampir sama.
Tapi setelah itu roh kan kemudian berjalan mau meninggalkan tubuh. Nah di saat sampai di dada itu Allah memperlihatkan amal seluruh yang pernah dilakukan ketika di dunia. Dan ternyata di situ ada sesuatu yang lebih menyakitkan dari sakitnya ketika roh itu dicabut. Apa? Yaitu ketika melihat dosa-dosanya dipaparkan, ditampakkan di situ. Dia dosa dari mulai balik sampai dia itu mau mati ditampakkan semuanya, yang kecil, yang besar, yang sedang, di mana tempatnya, kapan waktunya, berapa durasinya, semuanya ditampakkan. Sementara dosa itu kan berarti nanti akan diancam dengan azab ya. Disitulah katanya lebih sakit rasanya. Berarti orang meninggal dunia itu dua sakit, sakit jasadnya juga sakit batinnya. Makanya ketika roh sudah sampai tenggorokan, apa yang diinginkan? Ya Allah, saya ingin hidup lagi sebentar saja. Saya itu masih punya uang di sana, masih punya harta di sana. Bahkan uang 1.000 yang masih di kantong saja. Ingat, semuanya akan saya gunakan untuk menebus dosa saya, Allah. Seperti itu ceritanya. Nah, tapi di situ akhirnya kau yang minta terus, ya Allah, berilah kesempatan padamu, berilah kesempatan. Sampai akhirnya yaitu ya Allah, pokoknya kalau saya diberi kesempatan lagi untuk hidup, saya akan memperjuangkan Al-Quran sampai mati ya. Akhirnya oleh Allah diberi kesempatan lagi seperti itu. Terus setelah dia itu diberi kesempatan itu lagi, dia itu menangis sampai berhari-hari ya, mengingat kejadian tersebut. Setelah itu dia langsung untuk hidupnya memperjuangkan Al-Quran sampai sekarang mendirikan itu pesantren Tahfidzul Quran. Jadi yang perlu ditarik kesimpulan di sini, memang akhirat ada dan mati itu seperti itu keadaannya, dan ini diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Kembali lagi ke hak Allah tadi ya, ibadillah, yang berapa buah? Ibadillah, jagalah Allah dengan cara mentauhidkan Allah, jangan sampai kita itu rusak tauhidnya. Salat, yang ketiga jagalah thaharah, kesucian. Karena Allah itu akan menerima ibadah kita ya dengan syarat suci, hadas maupun najis. Maka ada syariat thaharah. Bahkan dalam kitab-kitab itu thaharah yang pertama dibahas. Thaharah, jadi hadasnya juga dijaga, terus najis. Kalau sholat itu najis badan, pakaian, tempat harus suci dari najis. Di samping hadasnya kecil maupun besar dibersihkan. Karena Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu bagus, bersih, tidak akan menerima kecuali bersih atau bagus ya. Nuzana ila tahur, masuk orang yang masuk surga karena suci. Dan ini suci tidak hanya juga lahir tapi juga batin. Kalau lahir tadi dengan apa, hadas kecil wudu, hadas besar mandi, najis banyak maksudnya. Juga yang tidak kalah pentingnya thaharah, suci dari penyakit hati. Kira-kira penyakit hati apa maksudnya? Dengki, iri. Apa bedanya iri dan dengki? Iri itu sebetulnya masih ya begitu, masih ringan lah ya iri. Setiap manusia itu punya sifat iri. Mas Yasser di mobil itu bisa nomor ya, kan pengen ya. Mas Rosidin ganti mali motor ya, iri nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh mendapatkan dosa itu ada dengki. Dengki itu SMS, susah atau sedih melihat orang senang, atau senang melihat orang susah. Jadi kalau sudah dengki, pengen nikmat yang ada pada orang itu pindah ke dirinya, atau minimal nikmat yang ada pada orang lain itu hancur atau ya hilang lah, itu dengki. Itu penyakit hati yang
Kalau ada itu hati-hati. Yang bahaya lagi apa? Selain teki, penyakit hati, hasud, yakum wal hasad. Fa'inal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun al-hatab. Jagalah atau hati-hatilah dengan penyakit hasad. Hasad dari hidup kita ya. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikanmu atau amal kebaikanmu sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi amal yang sudah dikumpulkan gara-gara hasad semuanya habis. Mana hasad? Termasuk penyakit hati itu takabur ya, itu bahaya juga. Takabur sama sombong, takabur. Ada lagi saudara yang takabur apa? Ujub. Ya, ujub. Ada lagi yang saudara yang takabur, ria, sum'ah. Sum'ah itu ingin didengarkan ya. Nah, suaranya bagus terus siar-siarkan nih suara saya bagus ya, walaupun tidak diumumkan tapi niatnya dalam hatinya pengen didengarkan, termasuk amal tapi pengen dilihat ya, hari masjid jamaah jadi namanya riya. Kalau ujub ini tidak kelihatan karena dia yang tahu sendiri, orang lain tidak tahu. Semuanya sama sih, tapi ujub ini yang ada pada diri. Jadi merasa bahwa dirinya itu paling, makanya kayaknya jamaah sih paling kena menyogi ya. Kayaknya bacaan Quran besar, kayaknya sih paling apa menyogi sih. Hanya kayak pada turun benar. Ya, itu kan masuk ujub, hati-hati juga ini ya. Nah, bagaimana agar kita itu terhindar dari sifat-sifat ini? Tentunya kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu bisikan dari setan juga. Kita perlindungan dari Allah dari. Walaupun kita diberi kebaikan, tadi bacanya bagus, bisa sholat jamaah, bisa ngaji dan seterusnya, agar tidak ujub, semuanya diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah, semua puji milik Allah bukan dari saya. Saya bisa ngaji karena Allah, saya bisa sedekah karena Allah, saya bisa apapun itu semuanya karena Allah. Kembalikan kepada Allah sehingga kita tidak akan ujub. Ihfadillah, jagalah Allah. Yang keempat adalah menjaga janji ataupun nazar ketika berjanji dan nazar. Jadi banyak ya di antara manusia yang ketika berjanji hanya janji-janji saja, tapi baru jadi kalem. Malah mencelakakan, malah berbohong, masya Allah. Jadi bertumpuk-tumpuk nih dosanya. Ada karena itu kan setiap pegawai kan disumpah ya. Dengan Al-Quran, demi Allah, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Ini janji kepada Allah ini. Kita ini Kalau itu belum bisa menepati janji, berarti belum bisa apa itu melaksanakan hak Allah ini. orang jadi order. Itu orang yang terakhir ifadillah, jagalah Allah. Ini juga yang berarti jagalah Allah, maksudnya jagalah kepala kita, dan masukin aja di dalam kepala kita mata, telinga, hidung, mulut dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Kira-kira berat apa enggak? Ya itulah. Udah bisa nurun maling. Emangnya itu suka kayak ini. Itu anak lintu kan. Makasih gue nyoreng lu lah. Mengalir lagi betul wong. Menjaga Allah ternyata berat ya, menjaga Allah. Belum yang lain seperti perut, ya, perut juga harus dijaga dari hal-hal yang haram, makan itu.
Makanya kalau orang itu bisa menjaga Allah dengan hal yang kelima ini, Allah akan Allah akan menjagamu. Bentuknya apa? Allah menjaga kita. Kalau kita bisa memenuhi hak Allah tadi yang kelima. Penjagaan Allah bentuknya adalah akan menjamin dunianya. Artinya dunia dijamin oleh Allah. Pokoknya apa yang diinginkan, insya Allah akan dituruti oleh Allah. Termasuk dalam hal ini menjaga keluarganya dari hal-hal yang tidak kita inginkan, menjaga hartanya. Pokoknya masalah dunianya itu akan dijaga oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah akan menjagamu, menjaga agama dan imanmu. Jadi agama itu akan dijaga oleh Allah. Sekalipun dalam kehidupannya itu mengalami berbagai macam cobaan, rintangan, ujian, tetap akan dijaga oleh Allah agamanya dengan selamat. Termasuk imannya akan dijaga. Sehingga dia itu akan terus berjalan di jalan yang lurus, sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat penting ya. Ihfadillah yahfadka, yujahidu amamaka, yasta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Ini masih banyak atau masih panjang hadisnya, tapi yang penting tadi ihfadillah yahfadka. Mungkin ini